Oke guys, balik lagi sama gue dari Julian. Di video kali ini gue mau update perkembangan Maru Yellow gue. Jadi tuh sebulan lalu tuh gue bikin tutorial gimana cara motong cana, ya, potong ekor cana gitu, kan, potong ekor cana. Jadi masalahnya tuh dulu kemarinnya itu dia bengkok. Nah ini udah gue benerin sekarang dan dia updateannya kayak gimana udah sebulan kemudian nih. Halo, gue nyalain dulu sampai gelap ya. Nah kurang lebih kayak gini dia. Jadi udah numbuh dia ya, udah ada pertumbuhan. Tuh. Cuma gue belum tahu nih hasilnya gimana ya kan. Soalnya dia belum 100% ya, kurang lebih udah 80% lah. Tinggal ujungnya dikit lagi, tapi sampai sekarang sih udah lurus ya. Moga-moga nanti ke 100%-nya itu bener-bener rapi gitu. Jadi kan nggak sia-sia dong progresnya, nggak sia-sia gitu. Jadi kan kebukti gitu kalau misalnya kita potong itu minimal ada perubahan lah gitu. Dari sebelumnya yang kayak gini jadi kayak sekarang. Coba perhatiin aja nih, perhatiin dulu deh. Coba lihat di bagian ekor anal, kelihatan nggak? Ikannya aktif banget ya. Ini kurang lebih 17 cm nih, tuh warnanya udah oranye banget ya. Kadang maksudnya banyak juga ya yang bilang kalau misalnya kita progres Maru itu nggak bisa kan sekaligus bunga sama warna gitu kan. Banyak lah yang ngomong. Kalau yang gua rasain sih tuh lihat ya kan, warna naik, bunga juga lu lihat sendiri dah tuh, ada bunga juga. Jadi menurut gue ya bisa-bisa aja gitu. Gue juga kurang suka sih progres Maru karena kita harus kalau kata isinya kan kita harus jemur lah, kita harus apa tuh. Gue males banget kalau yang kayak gitu. Jadi emang dia nih dari kecil ini gue taruh di indoor, nggak pernah outdoor. Gue cuma pakai apa nih? Gue pakai lampu sih. Gue jadi pengganti matahari itu cuma pakai lampu gitu. Kebetulan gue punya lampu ini loh, bagus banget. Ini bukan lampu warna ya. Jadi ini real emang warnanya kuning Marunya. Ini gue pakai lampu lohan, jadi ada dua. Nih kalau misalnya nggak pakai lampu tuh, masih kelihatan nggak? Gelap ya. Ini lampu putih. Kelihatan nggak sih bunganya? Nah ini gue lagi tuh, kalau gini kan jadi dia terang banget ya. Jadi gue bener-bener manfaatin cahaya lampu gitu. Sama gue kalau buat maru-maru yang begini tuh gue kasih makannya. Ini juga gue nahan size ya. Kurang lebih nih progresnya ini udah di sini ya. Di sini itu udah setahun lebih. Dari 12 cm sekarang udah 17 ya. Jadi setahun lebih gue progres di indoor ya. Ada hasilnya, bunganya, warnanya emang dia gampang naik. Jadi kalau warna mah gampang. Cuma kadang gue bingung nih kalau misalnya ngebulukin. Jadi kan kalau misalnya kita mau progres bunga tuh kan harus ngebulukin ikan ya, katanya kan gitu ya, harus ngebulukin ikan. Nah ini gue bingung kalau ngebulukin dia ini gimana gitu. Soalnya gue sampai sekarang tuh nggak pernah nih gue kasih makan warna tuh. Gue nggak pernah ngasih makan warna. Cuma emang warnanya gampang banget naik. Emang awal-awal progres tuh kurang lebih selama setahun lebih ya gue progres. Dia tuh baru berbunga ini 4 bulan belakangan nih. Emang sebelumnya ini susah buat numbuh warna, susah buat numbuh bunga maksudnya gitu. Emang warnanya dia gampang naik. Tuh warnanya kuning kan, gampang naik. Beda sama dia. Lihat tuh, stres, buluk, stres. Itu red barito. Pusing gue kalau miara maru dah. Jadi emang treatmentnya tuh aneh sih, kalau setiap maru tuh aneh gitu. Beda-beda, ada yang susah di warna, ada yang susah di bunga. Tapi kan kita maksimalin aja gitu. Kalau misalnya dia emang potensinya di warna kan, kita anjlokin pun warnanya tuh butuh waktu banget gitu. Jadi ya udahlah, gue taruh indoor aja. Dan proses penumbuhan bunganya ini lambat tapi muncul gitu, lambat tapi ada gitu prosesnya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak berbunga juga kalau misalnya kita taruh indoor. Jadi emang karena gue juga nggak punya banyak maru ya, nggak terlalu suka juga maru gitu. Kan kita bahas progresnya aja ya. Jadi kan maksud gue dari sebelumnya deh udah kebukti ya kalau misalnya kita motong ekor tuh
ada gitu, nggak apa-apa gitu kan. Buktinya dia numbuh lagi. Jadi yang bilang kalau kita motong tulang tuh nggak bakal numbuh tuh jangan percaya ya. Itu buktinya numbuh. Bisa dicek di video sebelumnya nih gue potong kayak gimana potongnya. Gitu. Cuma ya yang kalau udah bener mah jangan dipotong-potong. Kayak gue sering tuh gue ngeliat kasus gitu ya. Demi pengen gondrongin ikan dia potong-potong kan. Apalagi gue sering nemu kasus di Auranti loh. Jadi kayak gua ngerti dia pakai jarum nih di selaputnya ini di set mending semuanya loh dari depan dari atas ke belakang ke bawah semua sampai grepes kayak ikan cupang apa tuh serit gue parah banget kalau ngeliat kayak gitu ya. Kesian banget kalau ngeliat anak tetek nggak bisa gitu kan. Sebenarnya numbuh lagi tapi bakalan ada bekasnya kalau misalnya kita potong selaput itu loh. Kayak warnanya itu biasanya sama kekuatan apa siripnya itu lebih nggak keras itu, nggak kaku gitu. Jadi berenang itu nggak bagus nanti, nggak sekaku awalnya gitu. Jadi kalau misalnya ngasih tutorial yang bener aja dong gitu kan. Nggak mungkin juga itu ikan gacuannya dia gituin, nggak mungkin. Itu pasti ikan sampahnya dia yang dia coba-coba begitu. Ngerinya kan diikutin coba-coba kayak katanya gondrong, katanya bikin gondrong kan gitu. Oke, kita bahas treatmentnya ya. Ini kan lihat nih warna naik, bunga naik. Padahal gue nggak naikin warna, cuma gue emang lagi proses bunga ya. Untungnya masih bisa berbunga gitu. Karena kan yang tadi gue bilang, kalau kita proses kalau ikan berwarna gini kan untuk naikin bunga itu kan susah banget gitu. Pakai apa gue naikin bunga? Yang pertama gue pakai cahaya lampu yang tadi gue bilang nih. Gue pakai lampu bener-bener ekstrim. Ini bukan lampu merah-merah yang bikin ikan jadi kelihatan merah kan? Enggak, ini lampu biasa. Lampu biasa lah. Nah, gimana progresnya itu gua pakai pangan biasanya. Ya, kita manfaatin pangan juga, jangan lupa. Yang gue pakai ini Maggot Mix Max. Ini doang yang gue pakai. Gua nggak pakai apa-apa lagi, nggak pakai pewarna. Udah yang maksudnya makanan-makanan berwarna, gue udah nggak pakai itu. Gue cuma pakai Maggot. Setiap hari 3 kali kalau sini. Kalau buat maru gue lebih sering kalau buat maru kayak sehari tuh bisa 3 kali, 4 kali gitu. Gue seneng aja kalau buat maru. Ngempaninnya gitu dia tak. Gue ngempanin tuh paling 2 biji gitu. Sore 2, siang 2, malam 2, paling begitu. Jadi sering kalau buat maru. Beda kalau misalnya gue progres Auranti nih. Auranti gue nih. Auranti. Beda kalau misalnya gue progres Auranti itu gue pakai udang. Kalau Auranti biasa pakai udang. Biar dia glowing. Dia memang tujuannya buat ngewarnain kan. Makanya kalau misalnya kita progres maru tuh kan ribet ya. Gua nggak sukanya tuh gitu, kita pisah lah progres warna, progres bunga. Belum lagi kita harus taruh outdoor. Aduh. Kayak gue nggak terlalu ini banget sama maru. Paling fokusnya sih lebih ke kayak Auranti. Kalau sekarang ini gue udah punya ini loh, nih baru nih kan gue sini. Tahu gue nyari kaca. Ini baru beli nih kemarin nih. Ini baru beli nih. Ini kurang lebih udah hampir 2 minggu nih. Dan gue mikir kenapa gue baru punya gitu. Padahal asik juga loh ini. Ini namanya Cana Stewarti. Carbialong WC. Tuh lihat tuh. Awalnya itu, wah emang nih kalau gue bilang ya, ikan yang paling susah kita pelihara itu, nih dia nih, skampret. Susah banget. Jadi itu ceritanya nih ya, dia selama 2 hari baru beli maksudnya. Dia diem kayak batu, itu juga harus kita godain juga nggak mau, pakai kaca nggak mau. Nah dia tuh kurang lebih seminggu nih gue baru bisa bikin dia terbang begini, seminggu bayangin. Seminggu baru bisa terbang nih. Nah selanjutnya ini mau gue progres apa? Selanjutnya ini mau gua sekarang ini kan lihat nih kekurangannya dia kayaknya masih terlalu gendut kan. Nah ini paling gua mau kurusin sedikit, sama gua mau warnain rim orennya itu. Rim orennya warnain kayak apa, sama kayak Auranti. Rim orennya gua pakai ini aja. Itu jadi birunya tetap apa? Kalau ini kan kelebihannya kan gitu kan. Maksudnya kita ngewarnain warna orennya yang ada di fin atasnya itu, tapi birunya nggak bakalan luntur gitu. Beda sama produk-produk yang merah yang lain. Bisa kalau produk lain kan kita warnain merah nih, birunya itu pucet. Bukan pucet, malah pudar juga. Lihat Auranti tuh biru masih ada, padahal dia cuma makan ini doang.
Sebenarnya gue juga ada lagi sih pelet-pelet biru, cuma karena gue lagi pengen glowingin lagi kan. Ini kan Mauranti tuh masih udah ada nih, kayak oren-oren di pipinya nih. Nah ini mau dilihat ya, oren-oren di pipi nih. Ini udah mau muncul nih, ukuran kan kurang lebih dia 17, ini udah mau muncul nih. Nah ini gue mau keluarin lagi nih. Jadi gimana cara ngeluarin ini ya sama, ngeluarin oren-oren semua yang ada di situ ya pakai ini aja, gitu. Nah ini maru gue bayangin kalau misalnya maru gue warnain nih. Nggak pakai pewarnanya begini tuh. Dulu dia waktu size 15 nih pernah gue ikutin kontes ceritanya dulu. Jadi cerita baru banget size 14,5 ada kurang apa ya segituan deh. Masih kecil banget, bunga nggak ada sama sekali. Itu gue turunin kontes iseng ya kan. Iseng karena dapat slot juga waktu itu, iseng turunin kontes, nggak dapet juara. Ya emang ikan kayak ikan baru nyerok dari kolam gitu kan, belum ada bunganya. Paling cuma menang di warna, makanya waktu itu pede. Kebetulan waktu itu kan sampai juara 5 ya. Dan poin gue itu juara 5 sama juara 6 tuh sama. Gue kalah di bunga gitu, kalah di head to head sama di poin bunga, jadi gue kalah. Waktu itu gue ke 6. Poin 5 sama 6 nih sama gitu. Kayak misalnya apa? Rekomen banget dah nih maggot ini buat maru. Kalau misalnya lu treatment indoor, rekomen banget. Udah gua buktiin sendiri. Apalagi kalau lu treatment outdoor ya, apalagi lu taruh galon gitu, lu taruh di luar, kasih makan ini, wah jadi pasti. Jadi. Ini aja indoor begini ya. Ini gue emang kurang lebih udah 3-4 bulan nih gue pakai nih. Udah habis 6 botol kalau nggak salah. Ini maru gua kan sini nggak banyak ya, cuman ada 3 maru sini. Gua udah ngabisin 4-6 botol kurang lebih. Ya emang proses maru tuh kayak gitu. Butuh waktu berbulan-bulan setahun gue bilang kan tadi kan setahun aja gitu. Yang penting kita nggak kalau progres maru tuh bukan maru aja sih, kalau progres apapun lah. Kalau emang tujuannya pengen ngebagusin ikan, jangan terlalu cepet-cepet dipus makan. Makanya sini gua nggak pernah pakai pangan hidup, paling gue pakai ini doang nih, 2 ini nih. 2 pangan mix ini gitu. Oke, jadi segitu aja konten kali ini. Jangan lupa dong like-nya, subscribe dan komen.